Saudara Lili Esther. Shalom semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru di tahun 2022. Adalah sukacita yang luar biasa kalau kita boleh masuki tahun 2022. Ada banyak orang tidak bisa masuk tahun 2022, tapi kita bisa masuk tahun 2022. Ini adalah karena anugerah daripada Tuhan. Ada kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada amin saudaraku? Amin ya. Baik, kita akan merenungi firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di hari pertama di tahun 2022, kami datang kepadamu bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menjejakkan diri kami di tahun 2022 di hari yang pertama. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan biarlah melalui firman Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani tahun 2022. 364 hari lagi akan kami jalani. Kami percaya kami dimampukan oleh Tuhan. Kami percaya kami akan mendapatkan penyertaan dari Tuhan. Allah yang Immanuel yang akan menyertai langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang akan kami dengar. Bahwa kami mau maju bersama dengan Tuhan di tahun baru ini. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu. Tidak ada seorang pun dari kami yang pulang dengan hati yang kosong. Tapi kami sungguh boleh mendapatkan berkat kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan merenungi dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan katakan. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau
kemanapun engkau pergi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca dan merenungkan firman dan mengamalkan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita sungguh boleh bersyukur kalau hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan yang demikian indah. Boleh memasuki tahun 2022. Saudara, kita tidak tahu tahun 2022 ini seperti apa. Tetapi maukah saudara percaya kalau tahun-tahun yang sudah lalu Tuhan sudah menyertai kita, ya. Sampai di sini Tuhan menyertai kita, maka berikutnya kita pun bisa mengatakan kalimat yang sama. Sampai di sini Tuhan menyertai kita. Betapa luar biasanya saudaraku, bahwa kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang kita sudah jalani di tahun 2021. Pada awal tahun 2021 kita punya perasaan yang dakdikduk juga. Memasuki tahun 2021 seperti apa? Tetapi luar biasa, kita sudah melewati tahun 2021. Suka dan duka sudah kita jalani. Ya. Hari-hari yang indah maupun hari-hari yang menyedihkan sudah kita lalui dan kita bisa lewati. Itu semua adalah karena pertolongan daripada Tuhan. Saudara, di saat ini saya mau mengajak kepada kita untuk maju bersama dengan Tuhan, ya, di tahun yang baru ini. Sebagaimana firman Tuhan Yosua pasal yang pertama ayat 5 sampai dengan 9 yang kita sudah baca. Bagaimana ketika Tuhan memimpin atau meminta Yosua untuk menggantikan Musa menjadi pemimpin untuk masuk ke tanah Kanaan. Satu kondisi bagi Yosua adalah kondisi yang tidak mudah. Karena pemimpinnya saja, Musa, tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Saudara, adalah wajar kalau Yosua merasa kecut hatinya, merasa ada khawatir, ada merasa takut, seperti apa yang jalan yang harus aku jalani memimpin bangsa Israel yang begitu banyak. Saudara, inilah poin yang pertama yang bisa kita lihat, yaitu Tuhan tidak akan membiarkan kita dan meninggalkan kita. Inilah di ayat yang kelima, di mana Yosua diminta oleh Tuhan dan Tuhan juga memberikan janji penyertaan bahwa Tuhan akan menyertai Yosua, ya. Tuhan tidak akan membiarkan Yosua dan Tuhan tidak akan meninggalkan Yosua. Janji penyertaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Yosua. Perjalanan ke depan seperti apa? Yosua tidak tahu, tetapi ya, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai Yosua. Sekali-sekali Tuhan tidak akan meninggalkan Yosua, tidak akan membiarkan Yosua. Janji yang sama juga Tuhan berikan kepada kita. 2022, 364 hari yang akan kita jalani nanti, kita tidak tahu seperti apa. Mungkin kondisinya bisa lebih baik daripada tahun 2021, tapi mungkin saja kondisinya bisa lebih buruk daripada tahun 2021. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Firman Tuhan yang berkata kepada Yosua, ya, untuk agar Yosua
tetap kuat. Nah, firman Tuhan yang sama juga meminta kepada kita untuk kuat, untuk meneguhkan hati. Saudara ngerti nggak arti meneguhkan hati? Artinya pada posisi yang tetap, tegak, kuat, tidak tergoncangkan. Sekalipun ada badai yang datang, sekalipun ada kesulitan yang datang, maka tetap akan teguh, tidak akan bergeser. Itulah yang Tuhan mau, agar Yosua tidak bergeser, ya, tetap kuat, tetap semangat untuk memimpin bangsa Israel yang begitu tegar tengkuk untuk boleh masuk ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan kepada nenek moyang daripada orang Israel, yaitu kepada Abraham. Ya, saudaraku, janji yang sama juga Tuhan berikan kepada kita. Tuhan meminta kepada kita untuk meneguhkan hati kita, menapaki hidup di tahun 2022 dengan semangat. Saudara bisa bayangkan kalau seorang gak punya semangat, kalau Yosua pada waktu itu gak punya semangat untuk memimpin orang-orang Israel masuk tanah Kanaan, kira-kira mereka bisa gak masuk tanah Kanaan? Gak bisa, karena gak punya semangat. Saudaraku, inilah poin yang kedua. Tuhan memberitahukan kepada Yosua untuk bertindak hati-hati. Ya. Apa yang harus dilakukan ketika dia menapaki atau membawa orang-orang Israel menuju ke tanah perjanjian? Hal yang kedua adalah bertindak hati-hati. Ya. Yosua diberitahu agar jangan menyimpang ke kanan dan jangan menyimpang ke kiri, ya. Sesuai hukum Tuhan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan, lakukan apa yang Tuhan minta, jangan melakukan apa yang Tuhan larang, ya. Jauhkan apa yang menjadi larangannya dan lakukan apa yang Tuhan minta. Dan Tuhan berkata ketika Yosua memimpin bangsa Israel dengan kehati-hatian, kesungguh-sungguhan, maka penyertaan Tuhan adalah ya dan amin. Maka penyertaan Tuhan akan dinikmati oleh Yosua dan orang-orang Israel. Dan mereka pasti akan berhasil masuk ke tanah perjanjian. Demikian juga kita, saudaraku. Kita memasuki tahun 2022. Sebagaimana Tuhan minta agar Yosua berhati-hati, firman yang sama juga memberitahukan kepada kita untuk bertindak hati-hati. Saudara, ketika kita bertindak hati-hati, kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, kita mengikuti aturan yang Tuhan mau, maka kita akan sukses, ya. Sebagaimana Tuhan janjikan kepada orang Israel, jika engkau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka engkau akan sampai kepada tanah perjanjian. Saudaraku, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita untuk kita bertindak hati-hati, untuk tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Waktu kita tidak melihat ke kiri dan ke kanan, kita fokus, ya, fokus hanya kepada Tuhan yang telah memberikan perintah kepada kita. Maka waktu kita fokus, maka kita akan melihat bahwa kasih sayang Tuhan akan bekerja melampaui kita bekerja, ya. Jadi saudara, ketika kita fokus kepada Tuhan, maka kita tidak akan menjadi tawar hati, ya. Saudara, saya punya satu ilustrasi
yang juga baru saya dengar waktu pagi ketika saya beribadah. Saya pikir, wah, ini ilustrasi ini bagus juga untuk saya sampaikan ya, karena memang sangat cocok dengan kebenaran firman pada hari ini. Saudara, bagaimana dikatakan bahwa kita harus betul-betul tidak melihat ke kiri dan ke kanan, karena ketika kita melihat ke kiri dan ke kanan ya, kita nggak fokus, itu akan membuat kita menjadi kacau ya. Saudara, ada ceritanya demikian. Ada seorang bapak bersama dengan seorang anak laki-lakinya sedang pergi ke hutan untuk mencari kayu. Tetapi oleh karena mungkin kurang pengalaman daripada anak yang berumur 14 tahun ini, dia terperosok dan dia jatuh ya. Pada waktu dia jatuh ya, dia ternyata tersangkut di akar-akar pohon sehingga dia tidak langsung jatuh di jurang. Saudara, hati siapa sebagai seorang bapak tentu tidak tega, bukan? Nah, maka si bapak ini berkata kepada anakku, tahan ya, tahan. Papa mau pergi mencari tali dan papa akan datang kembali untuk menyelamatkan kamu. Tahan ya nak, tahan. Akhirnya bapaknya pergi untuk mengambil atau mencari tali ya. Si anak waktu dipesanin demikian, tahan ya nak, ya pak, ya pak, gitu ya. Kemudian 10 menit, 15 menit, 20 menit, setengah jam sudah lewat, tapi si papa belum datang ya. Waktu itu dia mulai melihat ke kiri dan ke kanan. Dia melihat ke bawah, wow, ngeri sekali, pikirannya sudah mulai kemana-mana ya. Apa iya di daerah hutan begini ada rumah penduduk sehingga bapak saya bisa dapatkan tali ya. Kemudian dia sudah mulai bimbang ya, dia mulai mulai tawar hati ya, mulai kecut hatinya ya. Waktu seperti demikian akhirnya membuat dia kehilangan harapan, kehilangan semangat. Apa iya bapak saya mampu menyelamatkan saya? Apa iya papa saya berhasil mendapatkan tali sehingga bisa membawa saya naik ke atas? Saudara, pada waktu dia berpikir, karena ketika semangat mulai memudar, akhirnya dia pun menjadi lengah ya. Pada waktu dia lengah, dia kurang berhati-hati, akhirnya dia terperosok, dia jatuh di jurang. Sementara itu bapaknya datang, panggil-panggil, nak, papa datang, nak, papa datang. Tapi apa yang terjadi? Ternyata anaknya sudah berada di jurang. Anaknya sudah meninggal. Bapaknya meraung-raung, kenapa anakku engkau tidak bertahan? Kenapa engkau tidak tunggu papa datang untuk menyelamatkan kamu? Saudara, saya mau mengatakan, ketika satu kondisi yang tidak nyaman ada di dalam diri kita dan kita menjadi kecut hati dan tawar hati, dan kita mulai lihat ke kiri dan ke kanan, kita mulai tidak percaya, kita mulai bimbang ya, kita mulai berpikir hal-hal yang negatif ya, maka hal-hal yang negatif itulah yang akan terjadi. Oleh karena itu saudaraku, poin yang ketiga, jangan kecut dan tawar hati. Ya, inilah yang diminta oleh Tuhan kepada Yosua, agar Yosua jangan kecut hati, jangan tawar hati, percaya dengan sepenuh hati, jangan bimbang. Inilah yang Tuhan katakan dan ingatkan kepada Yosua,
agar jangan kecut hati dan tawar hati. Kalau engkau kecut hati, engkau tawar hati, berarti membuat engkau tidak punya semangat. Kalau engkau nggak punya semangat, engkau nggak punya harapan, maka tamatlah riwayatmu dan engkau tidak akan berhasil untuk membawa orang-orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Jadi saudara, firman yang sama juga diberitahukan kepada kita. Kita akan menjalani tahun 2022, masih ada 364 hari yang akan kita jalani. Dan Tuhan juga mengatakan jangan kecut hatimu, jangan tawar hati. Percaya saja dengan sepenuh hati, jangan bimbang, maka engkau akan mendapatkan bagian yang luar biasa. Engkau akan mendapatkan keuntungan, firman Tuhan katakan. Kalau kita kecut hati, kita bimbang, maka kita nggak akan mendapatkan keuntungan. Maka kesialan yang akan terjadi. Oleh karena apa? Kita tidak melakukan apa-apa karena selalu takut, selalu tawar hati. Apa iya ya, aku bisa ya melewati tahun 364 hari lagi? Apa bisa ya? Apa bisa ya sakitku ini sembuh ya? Apa bisa ya ekonomiku itu menjadi terperbaiki? Kalau engkau sudah meragukan, engkau bimbang, maka engkau tidak akan mendapatkan apapun. Firman Tuhan katakan demikian jelas kepada kita ya di perjanjian baru, bahwa orang yang bimbang maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi saudara, kalau saudara mau mendapatkan sesuatu, saudara mau mendapatkan berkat daripada Tuhan, maka hal yang pertama, jangan bimbang. Percaya penuh ya, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan. Kemudian poin yang jangan kecut hati dan tawar hati, selain jangan bimbang, pikirkan secara positif, jangan hal yang negatif. Saudara, ketika engkau memikirkan hal-hal yang negatif ya, dan iblis akan tunggangin ini semua, maka hal yang negatif itu akan terjadi di dalam hidupmu. Saudara, kalau saudara mau diberkati, mari pikirkan hal-hal yang baik dan benar, hal-hal yang positif. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan bertindak. Lakukan proaktif, lakukan bagian kita. Selebihnya biarlah Tuhan yang bertindak. Saudara, ada banyak orang percaya ya, udah serahkan amat Tuhan saja, biar Tuhan yang bertindak. Tapi dia do nothing. Bagaimana bisa? Enggak bisa. Tuhan mau kita adalah orang yang proaktif, melakukan bagian kita. Selebihnya serahkan ke Tuhan, itu baru benar. Jadi jangan enggak melakukan apa-apa, udah deh Tuhan yang bertindak aja. Ya enggak bisa ya. Tuhan aja kasih tahu semut aja dia untuk makannya ya, dia mengumpulkan makanannya untuk dipersiapkan untuk pada musim dingin ya, sehingga semut-semut itu mendapatkan makanan ya. Belajarlah pada semut, artinya betapa semut itu rajin untuk melakukan bagiannya, dan bagian Tuhan memelihara semut ya. Saudara, jadi binatang yang terkecil sekalipun Tuhan pelihara. Burung pipit di udara yang kelihatannya tidak bernilai Tuhan pelihara. Apalagi kita. Tetapi ada bagian firman Tuhan yang mengingatkan kita agar kita proaktif melakukan bagian kita. Jangan males. Ya, jangan males. Ya, kalau ada orang udah aku sakit, aku nggak mau berobat, aku doa aja, nanti Tuhan sembuhin. Saudara, saya mengatakan ya, oke, kita berdoa, tetapi kita juga harus proaktif, harus pergi ke dokter. Jangan nggak mau pergi ke dokter. Saya sebagai seorang hamba Tuhan yang paling tidak setuju kalau orang bisa pergi ke dokter untuk berobat tapi tidak mau berobat
ya. Oleh karena dia merasa dia punya iman yang begitu besar. Emang Tuhan bisa melakukan segala perkara dengan sangat ajaib tanpa melalui obat-obatan, tanpa melalui dokter. Tapi sekali lagi Tuhan mau kita proaktif melakukan bagian kita. Saudara, saya mau cerita nih ya. Ini cerita ya. Jadi suatu hari ada seorang yang dia punya iman yang begitu besar ya, dan ada kejadian alam yang terjadi, yaitu adanya banjir besar ya. Pada waktu banjir besar itu datang dan dia ada di rumah itu, dan ke RT RW sudah bilang, ayo Pak kita pindah sementara karena banjir. Terus dia bilang, oh enggak Pak, saya percaya Tuhan Yesus akan menolong saya pada waktu yang tepat. Kemudian yang kedua, kemudian datang lagi orang lain yang datang mengingatkan dia ya, ayo Pak pindah ya. Waktu itu dia kembali mengatakan, oh enggak, aku percaya bahwa aku pasti ditolong, aku pasti diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian dia juga melewati kesempatan yang kedua. Kesempatan yang terakhir ya, datang tim penyelamat. Ya, ayo Pak, air sudah begitu tinggi, mari pindah gitu. Oh enggak Pak, aku enggak mau, aku percaya Tuhan pasti menolong saya. Saudara, akhirnya ya 3 kali kesempatan dia tidak dengarkan ya. Akhirnya hujan semakin besar dan ternyata dia akhirnya hanyut ya, meninggal dunia ya. Meninggal dunia, sampailah dia ke sorga. Dia komplain sama Tuhan. Tuhan, kok Tuhan gak datang nyelamatin saya? Bukankah saya udah minta agar Tuhan menolong saya, menyelamatkan saya? Tuhan kan janji kalau Tuhan akan menyelamatkan saya. Kenapa dalam situasi yang begitu genting Tuhan gak menyelamatkan saya? Kemudian Tuhan bilang, hei anakku, aku sudah 3 kali loh datang untuk menyelamatkan kamu. Mana Tuhan? Nggak ada, aku nggak melihat. Kamu lupa ya, ada lewat RT. Kemudian ada lewat orang lain lagi, tetanggamu yang ingatin. Kemudian sampai bagian tim penyelamat yang terakhir datang, ternyata engkau tidak mau juga, bukan? Nah, jadi jangan salahin. Itu berarti itu pilihanmu, ya kata Tuhan ya. Akhirnya saudaraku, dia tersipu-sipu. Iya ya, ternyata dia menggunakan akal budinya dengan baik ya. Dia tidak melakukan proaktif ya, sehingga dia tidak mendapatkan hal yang terbaik di dalam kehidupannya. Dia menantikan mukjizat Tuhan ya, tetapi dengan cara yang tidak tepat ya. Saudaraku, firman Tuhan katakan proaktif melakukan bagian kita dan selebihnya biarkan Tuhan yang bertindak. Jadi jangan kita menyuruh-nyuruh Tuhan, dikte-dikte Tuhan ya. Cara Tuhan belum tentu sama dengan caranya kita ya. Tuhan adalah Tuhan yang begitu luar biasa. Cara dia menolong kita pun dengan cara yang luar biasa. Asal kita mau proaktif melakukan bagian kita dan selebihnya biarkan Tuhan bertindak. Contohnya lagi, saudara nggak punya pekerjaan, tapi saudara nggak pernah melamar pekerjaan. Saudara diem aja di rumah. Ya bagaimana? Berarti kan saudara tidak proaktif kan? Harusnya saudara bikin surat lamaran sebanyak-banyaknya, kirim ke semua perusahaan, dan berikutnya serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan bertindak. Nah, mungkin ada di antara saudara-saudara yang belum menikah. Ya saudara juga nggak bisa mengatakan, aduh aku duduk manis di rumah, nggak ngapa-ngapain, nanti ada
ada pria ganteng atau wanita cantik yang akan datang melamar saya katakan mimpi kamu. Saya mengatakan mimpi, nggak bisa seperti itu. Tapi engkau harus pergi ke persekutuan, dandan cantik-cantik ya. Nah, di sana engkau bertemu dengan orang ya. Di situ engkau bergaul. Nanti Tuhan akan buka jalan sehingga engkau bisa menemukan pujaan hatimu di sana. Jadi saudaraku, proaktif, lakukan bagiannya kita, selebihnya bagian Tuhan. Saudara yang sakit, lakukan bagian saudara. Pergi ke dokter, minum obat, selebihnya serahkan kepada Tuhan. Jadi saudaraku, 364 hari akan kita jalani ya. Bagaimana engkau jalani hidup ini? Ya, mau nggak kita menjalani dengan satu keyakinan ya, bahwa Tuhan adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang akan memimpin kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kita, dan Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita diminta untuk bertindak hati-hati. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ikuti apa yang menjadi perintah firman Tuhan. Maka kita akan mendapatkan keberuntungan. Poin yang ketiga, jangan kecut hatimu dan tawar hati. Percaya saja, pikirkan hal-hal yang baik dan benar ya, yang positif. Jangan pikirkan hal-hal yang negatif dan yang jelek-jelek. Dan teruslah proaktif melakukan bagiannya kita, dan selebihnya biarkan Tuhan bertindak. Maka kita akan melihat bahwa keberuntungan akan menyertai kita sepanjang tahun 2022 ini. Ada amin saudara? Ada amin? Amin ya. Baik saudara, bagi saudara yang berkata bahwa saudara ada dalam pergumulan ya, maukah engkau taruh tanganmu di atas dadamu? Selaku hamba Tuhan, saya ingin rindu mendoakan saudara. Saudara yang sedang di dalam pergumulan akan sakit penyakit. Saudara yang bergumul akan keraguan-raguan dan kebimbangan. Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku. Aku mau belajar menjadi orang yang tidak bimbang, tidak melihat ke kiri dan ke kanan, tapi saya mau memusatkan diri saya hanya kepada Tuhan. Dengan saya tidak bimbang, saya sungguh-sungguh memikirkan hal yang baik dan benar, menjalankan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan aktif melakukan bagian saya. Saya percaya Tuhan akan bertindak. Saudara yang mengatakan bahwa saudara perlu pertolongan Tuhan, saudara yang sudah bergumul akan sakit penyakit, engkau katakan, Tuhan, ini saya. Aku mau maju bersama dengan engkau. Sekalipun di tahun 2022 saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah penyakitku akan sembuh atau enggak? Atau justru aku akan dipanggil oleh Tuhan. Biarlah aku mau mengatakan, ini aku anakmu. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku percaya Tuhan berikan yang terbaik dalam hidupku. Tuhan akan menolong engkau. Jika engkau sungguh-sungguh, maka Tuhan juga akan bersungguh-sungguh kepada engkau. Jika engkau tidak bimbang dan ragu, maka engkau akan mendapatkan bagian keberuntungan. Mungkin saudara saat ini yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Mari Tuhan melihat apa yang menjadi kerinduan hatimu. Tuhan akan menolong engkau pada waktunya. Lakukan bagianmu, membuat surat lamaran, dan Tuhan akan bertindak. Jika engkau mengatakan sudah sekian lama ekonomi kami morat-marit, Tuhan tolong.
Tuhan pasti akan tolong. Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat. Jika saat ini engkau sedang bergumul akan teman hidup, maka saya berkata bahwa Tuhan memperhatikan. Engkau akan mendapatkan apa yang engkau rindukan terjadi di dalam kehidupanmu jika engkau tidak bimbang dan ragu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tahun 2022 boleh menjadi tahun di mana kami fokusnya hanya kepada Tuhan. Kami punya semangat untuk dekat dengan Tuhan. Kami punya pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.